tapi kan gue tuh juga harus tanya lah sama orang yang lebih expert gitu loh. Ya udah, nanti kita sambung lagi deh ya. Oke, bye-bye. Habis teleponan sama siapa sih, Ci? Kok kayak ribet gitu ngobrolnya dari tadi? Ini temen gue, jadi dia curhat. Dia nih kan ibu rumah tangga baru. Oh, kayaknya ini yang pernah diceritain kemarin itu ya. Nah, Ci, iya. Ya, bener ya. Gimana tuh dia ceritanya jadinya? Jadi dia tuh di satu sisi dia kepingin untuk bantu keuangan suaminya, tapi di sisi lain dia juga kepingin tetap jadi ibu rumah tangga gitu. Bener dong telepon sama Cirika. Nah, gue ini kan juga perlu dapat input lah dari expert gitu ya. Nah, iya. jadi gue Butuh pikir yang expert gue perlu ya. tanya nih sama siapa ya Den ya. Pas banget, gue lagi WA nih. Ntar lagi orangnya datang nih. Nah. Ada financial expert gitu, Ci. Nanti kita ngobrol bareng Ribet dia. ya? Iya. Karena Oke. saking expertnya. Iya, pas banget ya. Pas banget nih. Nah, udah datang. Halo. Hai Olivia. Kabar sehat. Ini Nah, Den, kenalin Den. cici gua. Olivia. Silakan. Ayo silakan duduk yuk. Pas banget kan cari expertnya langsung datang gitu. Ajaib Selamat emang rumah datang kita ya ini. ke rumah Sukon Sekuritas ya. Iya. Thank you udah diundang nih. Nah ini tadi kan Cirika juga ngobrol-ngobrol ya, pengen banyak tanya tentang temennya gitu ya yang lagi butuh penjelasan gitu, gimana caranya membantu keluarga gitu kali ya Ci ya ceritanya. Iya, jadi thank you nih ya udah datang ya Olivia. Gue panggilnya Olive aja ya. Iya. Kita seumuran. Iya. Oke, jadi gue nih sebenarnya lagi sedikit resah gitu ya. Ada teman gue curhat gitu ya. Dia nih ibu rumah tangga baru. Di satu sisi dia pengen bantu keuangan suaminya, tapi di sisi lain itu dia mau mengurus rumah tangga juga gitu ya, jadi ibu rumah tangga gitu. Pas banget nih sama Olive, karena Olive Makanya. ini financial expert, terus dia itu juga udah banyak bikin konten-konten di Influencer gitu maksudnya. Iya, jadi financial expert, influencer, ibu rumah tangga juga, 2 anak ya. Keren. Dan juga banyak banget konten-konten menariknya di salah satu media ternama gitu ya. Ada di CNBC, ada di Cuap Cuan juga gitu ya. Jadi ini mungkin waktu yang tepat untuk Cirika Waktu bisa yang pas nanya-nanya ya. nih sama Olive. Jadi gimana sih kalau Olive bisa sharing ya, bisa cerita ke kita gimana sih awalnya gitu ya. Olive ini bisa langsung terjun, terus kenapa sih milih mau jadi influencer, mau jadi financial expert ini tuh apa sih yang ngedrive kamu nih pertamanya apa ya? Oke, mungkin flashback dikit tahun 2018 tuh kan hamil anak kedua. Ya kan, waktu itu hamil anak kedua, anak pertama umurnya 2,5 tahun. Terus biasa kalau ibu-ibu hamil kan bawaannya galau ya, galau. Terus maksudnya gampang melo gitu, hormon ingat apa? kayaknya ya. Iya hormon, padahal hormon. Terus jadi keinget-inget dulu soalnya aku tuh waktu SMA pernah berhenti sekolah, Ci. Oh. Waktu SMA? Kelas 2, karena nggak ada biaya. Iya gitu, benar. karena nggak ada biaya, jadi sempat berhenti sekolah dulu, berhenti sekolah terus kerja, baru bisa lanjutin sekolah lagi. Oke. Nah dulu kan waktu pas aku nikah kan 2015, terus 2018 hamil anak kedua itu ibu rumah tangga full, jadi yang cari income cuma Hanya suami. Iya. betul. Memang suamiku Single sih income. secara jabatan dan di perusahaannya juga perusahaan besar ya. Cukup Gitu. ya? Cukup sebenarnya. Cuma tetap namanya kita orang tua, balik lagi melo tadi, takut nih mungkin sekarang cukup, nanti di masa depan nggak tahu. Gimana? Takutnya kehabisan nafas secara finansial gitu kan banyak juga kan di Indonesia yang gitu, pas keluarganya tuh masih keluarga muda, hidupnya mungkin oke, tapi pas udah tua mungkin udah kehabisan karena udah dihabis-habisin waktu Betul. masih muda gitu. Betul. Jadi aku mikir, aku nih nggak mau anak-anakku ngerasain kayak aku. Jadi gimana caranya aku pengen anak-anakku mereka secure punya dana pendidikan sampai kuliah nanti. Nah makanya tahun 2018 akhirnya aku belajar keuangan, terus belajar yang namanya investasi gitu. Baru di 2020 itu kan waktu itu market lagi crash, market saham. Nah karena aku punya knowledge, jadi aku berpikir kayak kenapa ya aku nggak sharing aja knowledge aku Apa terkait yang saham. kamu udah pelajari, betul. Betul, di sosmed, di Instagram waktu itu. Jadi aku minta izin sama suamiku. Pertamanya suamiku sebenarnya nggak ngizinin karena dia pengen hidup kita keep private aja gitu.
Cuma aku bilang kayaknya aku punya panggilan untuk kasih edukasi ke masyarakat gitu. Dan ternyata pas aku bikin video apresiasinya bagus gitu. Nah Kontennya lucu-lucu sih. Coba cek deh nanti Cirika. Oh, iya, kontennya boleh, lucu-lucu boleh. banget. Terus tahun 2002, nah sejak jadi influencer itu kan sering diundang ke acara-acara kan, baik acara offline juga jadi narasumber. Tahun 2022 tampil di acaranya CNBC, terus ada direkturnya ngeliat, jadi mereka kayak ajak join gitu. Menarik ya. Iya, Jadi iya. awal dari 2018 berarti ya. 2018, 2020 sampai 2022. Konsisten ya terus ya Iya, berarti terus untuk sampai sekarang. keren. Nah, tapi Ini inspiratif kalau juga ya. dari pandangan Olive sendiri ini kan ngelihat saham itu sangat berfluktuasi gitu kan ya. Ada yang milih jadi trader, ada yang milih jadi investor. Nah, kita pengen tahu nih dari Olive sendiri ini trader apa investor sih sebenarnya? Oke, kalau dulu aku awalnya tuh 2018 belajarnya dua-duanya ya. Kebetulan aku ikut salah satu komunitas yang mereka provide untuk ngajarin dua-duanya. Iya. Tapi kalau aku dari awal memang cenderung ke investor. Tapi bukan berarti dalam perjalanannya kita tuh nggak mudah bimbang. Namanya juga masih pemula, ngelihat kok saham yang kita beli sahamnya nggak gerak-gerak. Kok Lihat diem-diem temen aja. lagi trending kok sahamnya naik gitu kan. Gatel dong. Ya pasti dari awalnya pengen jadi investor, tetap di tengah jalannya ada berubah-berubahnya. Ada sisi tradernya. Betul. Tapi after itu sejak 2021 ke atas sih udah mulai fokus mayoritas uangnya diinvestasiin, tapi tetap sometimes trading juga. Cuma lebih ke swing ya, nggak trading harian. Gitu. Oh gitu. Jadi nggak harus melulu kalau trading gitu ya, investor aja Iya, gitu ya. betul. Along the way kita bisa milih ya yang mana yang Betul. cocok untuk kita. Karena kan kadang gini, kalau kita beli saham, misalnya aku tuh kan investasi untuk siapin dana pendidikan anak. Katakanlah aku beli big banks gitu, tapi kan tetap kita ada rasa pengen juga kan kalau lagi ada yang Iya, seru-seru gitu. Yang benar. penting high conviction. Jadi kalau aku biasanya kalau aku mau trading, itu pasti yang sahamnya benar-benar high conviction. Iya. Makanya aku nggak trading harian. Oh gitu. Jadi lebih ke swing ya, Iya. ngelihat pergerakannya seperti Tergantung apa, potensinya gimana. situasi dan musim kayaknya Iya, ya. Iya, benar. iya. Kayak musim-musim sekarang ini ya, di awal-awal tahun ini, deket-deket Lebaran ya, yang kayak gitu-gitulah ya. Pokoknya musim-musim liburan pasti kan pilihan sahamnya juga berbeda-beda gitu. Nah, tapi selain investor dan juga trader, Olive sendiri ini juga kan kalau gue lihat tuh di sosmed banyak banget ininya sertifikasi ininya Wah, apa sih namanya sertifikasi. financialnya. Oh iya? Ada apa CFP gitu ya. CFP lagi jalan sebenarnya, belum ini udah ujian kedua berarti, jadi masih ongoing. Kalau KWP tuh udah lama, Iya. WPPE juga udah lama. Sebenarnya ada satu lagi CSA, cuma belum ikut ujian Belum gitu. ikut. Jadi Wah, belum tuh. berani mengakui, tapi 4 tinggal tuh Luar biasa gelarnya. ya. S1, S2, S3, S4. Ada mungkin 4 gelarnya. karena apa ya, passion kali ya. Aku juga Iya, nggak iya. tahu kenapa pas belajar finance dan juga personal finance ya, Iya. dan juga investasi sesuka itu. Jadinya ngambil banyak sertifikasi gitu. Gitu. Jadi dan itu ternyata bukan hanya membantu Olive sendiri, bantuin orang lain Betul, juga betul, gitu ya. Oke. Kalau pengen ngelihat konten-kontennya berarti nanti ke Kemana tuh? Instagramnya Olive atau Instagramnya Cuap-Cuan Cuap-Cuan, mungkin atau CNBC atau karena CNBC. Olive semua isinya di sana. Oke. Nah ini ngomong-ngomong tentang investasi gitu kan, instrumen yang dipilih oleh Olive sendiri apa nih? Apakah saham melulu gitu ya, Ci ya? Atau mungkin untuk Atau kombinasi apa ini? Yang biasanya kamu Diversifikasi pilih ya. ya? Iya. kombinasi yang mantep buat membantu temennya Ci Rika ini seperti apa nih ya? Kan ibu-ibu 2 Kayaknya anak gitu. startnya sih sama ya, maksudnya toh kegelisahannya temenku sama apa yang jadi passion kamu awalnya tuh Mirip sama ini, nih, harusnya matching, nih iya. bisa nih aku sharingin. Kalau aku sih dulu awal-awal cuma di saham aja, tapi memang belakangan udah diversifikasi ke beberapa tempat. Tapi itu diversifikasinya memang tergantung sama tujuan keuangan sih, Ci. Oke. Jadi contoh, kalau awal kan memang aku tuh concernnya itu 2018 adalah dana pendidikan kuliah kan. Buat anak. Buat anak. Oke. Nah, pas aku belajar itu cari tahu oh ternyata yang cocok misalnya saham, ya kan? Karena ini kan instrumen high risk high gain kan, Betul, dalam jangka high panjang return, lebih yes. bagus gitu kan. Makanya saham. Tapi belakangan setelah aku belajar lagi, ikut sertifikasi berbagai Yang macam, tadi aku berbagai macam produk. jadi tahu gitu. Jadi kita kalau pilih produk pun harus yang sesuai sama tujuan keuangan, terutama time frame.
Jadi contoh kalau misalnya anakku nih yang kecil kan mau masuk SD 2 tahun lagi, Iya. sekarang kan masih kindergarten kan. Nah berarti kalau 2 tahun lagi aku nggak bisa paksain untuk taruh di Kira-kira. saham juga gitu. That's Oke. why aku diversifikasi ke RDPT. RDPT. Gitu, iya. Oke, Terus reksadana ya. betul. Nah, terus kayak contoh anak-anak suka dapat angpau kan kalau Imlek dari keluarga. Nggak investasi bodong kan? Titip ke mamanya kan? Biasanya aku beliin logam mulia. Oh, Jadi oke. biar mereka lihat kayak maksudnya nilai maksudnya Logam alat- fisik gitu? Logam fisik. Oh. Iya, logam mulia yang kecil-kecil gitu. Iya, ini- yang sebut. Iya, logam. Nah, ini ya, apa namanya? Ternyata masih ada loh yang mengajarkan Iya, dengan ada, membeli. ya. Karena kan kita ngeliat Gen Z zaman sekarang kayaknya agak bingung kalau dibilang Itu emas generasi logam. mama saya, tapi Makanya. Soalnya kan kalau misalnya ada anak gitu, kadang sih mereka suka ngeliatin aku ya, kalau lagi di ruang kerja gitu ya, pakai laptop, mereka suka ngeliat misalnya aku lagi lihat chart atau aku lagi baca, cuma kan untuk anak sekecil mereka nggak Apa paham kan ini? apa Iya. gitu. Jadi paling gampang tuh sebenarnya ngajarinnya dari emas dulu, dari logam mulia gitu. Gitu. Jadi harus dikasih lihat dulu fisiknya. Iya. Ini Ini investasi loh, Nak. zaman dulu nih. Sampai sekarang masih jadi instrumen yang bagus ya untuk apa namanya diversifikasi gitu ya. Nah, kemudian tadi ngobrolin dana pendidikan dan lain sebagainya gitu. Ini kan materi-materi yang Olive itu banyak masukin sekarang sebagai financial expert ya di CNBC Indonesia. Oh iya, ngomong-ngomong aku kenal sama Olive ini dulu waktu di CNBC soalnya. pertama kali. Oh, pantesan. Akunya pindah ke sekuritas, dianya Apanya jadi masuk? expert. Dan semakin expert Iya, gitu. iya, Nah, iya. jadinya Sekarang ketemu lagi sini ya, iya, di rumahku ketemu ya. lagi. Nah, Oke. tapi yang pengen gue tanyain sebenarnya ya, Ci ya, ini Olive ini sebenarnya gimana sih ngatur strategi dan cara untuk mengedukasi target market yang segede itu? Karena kan yang nonton itu ibu-ibu banyak, ada anak Gen Z, Gen Y gitu ya, dan banyak generasi lainnya itu untuk memberikan materi yang mudah mereka pahami itu gimana sih sebenarnya caranya? Karena kan ini nggak mudah ya kita ngomongin masalah investasi gitu. Kalau mau mudah nyampeinnya sebenarnya kalau kitanya udah praktek duluan pasti akan lebih mudah Oh, nyampeinnya. pakai contoh. Betul. gitu ya. Jadi Oke. kalau misalnya kitanya sendiri juga nggak praktek berdasarkan textbook, pasti kita bingung nyampeinnya. Jadi bahasanya tuh bahasa buku banget. Sama juga misalnya kalau di media itu kan bahasanya berita banget. Nah, ketika aku join di sana, bahasa sosial media tuh kan beda kan, lebih Iya, betul. santai, lebih deket. Berasanya tuh orang yang nontonnya, gue kayak lagi ngobrol sama teman, kayak Betul. gitu. Nah, paling penting adalah supaya bisa nyampeinnya dengan simple, kitanya juga harus sudah ada pengalaman di dalam situ gitu. Mau itu pengalamannya baik, mau itu pengalamannya buruk. Buruk untuk nggak diikutin maksudnya ya. Nah, iya betul. Jadi Kasih misalnya kalau kita juga misalnya pernah loss dan Iya. lain-lain, itu sih menurut aku paling penting. Oh, jadi sebenarnya nggak ada rahasia ya ini Nggak Olive. ada. Sharing strategi ini itu sebenarnya based on true story-nya Iya, Olive betul, semua betul. selama ini Iya. ya. Oke, termasuk konten-konten TikTok yang Iya. lucu-lucu itu juga. Pokoknya Cirika nanti coba lihat deh yang Iya, iya. kontennya Olive itu. Boleh nanti kita lihat. Lucu-lucu. Jadi soalnya. untuk tujuan ngasih ide lah ya, ngasih advice lah ke temanku Iya, nih. Nah, benar. jadi keren banget sih, maksudnya ceritanya inspiring gitu ya. Jadi aku mau tanya nih berikutnya. Cuman karena pertanyaannya agak panjang, aku baca ya. Iya, nggak apa-apa. Jadi Atau Olive juga iya sembari Cirika minum baca. dong, sembari Kita nyemil-nyemil. sambil minum soalnya aku yang udah haus ini, mohon Iya. maaf ya. Izin minum. Jadi kemarin ini kan, bulan ini, bulan April ini kan ada Kartini gitu ya. Lalu kita juga ada International Women's Day. Nah jadi kalau Olive bisa kasih pesan gitu ya kepada calon-calon Olive lainnya gitu, atau orang yang kepingin punya kegiatan, punya investasi gitu ya, yang seperti Olive ini, apa coba yang kamu bisa sharing ya? Jadi mungkin kalau kita fokusnya kan mungkin di sana sekarang banyak nih ibu-ibu rumah tangga yang Iya. dulu mungkin posisinya kayak aku, terus tapi mereka pengen banget gitu bisa berkarya. Kepengen di dalam kayak buka keluarga jalan lah gitu untuk kan. di industri keuangan ini gitu. Pertama sih harus tahu why-nya dulu sih, kenapa gitu. Why itu datangnya bisa macam-macam, bisa dari hal yang buruk atau bisa dari hal yang baik. Contoh, kalau aku nih dulu why-nya kan gini, waktu mau siapin dana pendidikan ya,
Kalau aku nggak siapin dana pendidikan, takutnya anak-anakku kayak aku. Ada why kan di situ. Oke, pas aku bikin konten tahun 2020 juga sama. Kalau misalnya aku nggak kasih edukasi ini ke masyarakat, sayang banget nih. Ini kesempatan yang misalnya satu kali berapa tahun lagi baru kejadian waktu itu market crash. Jadi ada why-nya. Itu satu. Yang kedua, menurutku semua perempuan, mau papa kamu adalah orang kaya, mau suami kamu orang kaya, mau anak kamu nanti orang kaya, tetap menurutku sebagai perempuan itu harus bisa berdiri di kakinya sendiri. Karena kita tuh Berdaya lah ya, betul, gitu ya. karena secara finansial ya, walaupun uangnya misalnya kalian nggak pakai untuk saat ini, misalnya dari suami udah cukup, nggak apa-apa, karena kita nggak pernah tahu di masa depan tuh bakalan seperti apa. Betul. Jadi kalau misalnya ada kejadian apa-apa sama kita, paling tidak anak-anak kita aman. Gitu. Oke, tapi benar juga sih Ci, soalnya kemarin kan Setuju baca-baca banget buku sih. finance gitu ya. Katanya kalau mau jadi orang tajir itu minimal curug pendapatannya ada 5 gitu. Paling Oh, enggak. gitu. Kan lumayan Revenue kalau streamnya. suami 1, istri 1, Oh, nanti kita anak suami 3. 1, suami 2, suami 3. Tapi anak bukan revenue ini, bukan revenue. Bukan gue yang ngomong ya, bukan gue yang ngomong. Oke. Nah, tapi Olive sebagai salah satu figur wanita financial expert gitu ya, satu dari yang jumlahnya sedikit nih sebenarnya, ngajarin rasanya anak. nggak banyak ya. Iya benar. Pengen tahu nih, soalnya agak penasaran gitu. Gimana sih cara Olive ini ngajarin investasi dan duit ke anak gitu ya? Apalagi kalau anaknya itu ke mall tuh udah kayak, mama aku mau itu, aku mau itu. Terus aku kalau nggak mau itu." dia meraung-raung di Iya, mall. guling-guling, nangis gitu ya. Gimana tuh cara ngajarin supaya dia paham bahwa ini ada waktunya buat beli mainan gitu. Ini duit mainannya kita celengin aja gitu buat Oke. dana pendidikan dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya mungkin aku mau disclaimer dulu, itu title financial expert itu kan datangnya dari media tempat aku kerja ya. Aku nggak pernah melabeli diri Iya. aku seperti itu. Sampai sekarang juga aku masih belajar biar gimana, pengalaman aku juga belum banyak. Mungkin ada banyak orang lain yang lebih pengalaman gitu kan. Tapi Anak-anakku tenang juga aja, cocok gelar. masih kecil gitu ya. Cuma kalau berdasarkan pengalaman memang aku biasanya kasih tahu mereka, biasanya aku ajarin mereka tentang uang itu pas liburan. Oh. Jadi misalnya aku pergi, kalau yang gede udah bisa diajak ngomong kan, kalau yang kecil ya masih cuek Nah, lah, itu apalagi dia anak tuh, cowok. gimana tuh? Kalau yang gede misalnya kita Berarti pergi yang liburan. besar perempuan. Iya. Oke. Pergi liburan, nanti aku misalnya lagi temenin dia berenang di resort gitu Iya, ya, terus iya, aku iya. bilang dia, seneng nggak liburan? Aku bilang. Senang pasti. Senang pasti kan. Tahu nggak kenapa bisa liburan? Karena mama punya income dan mama saving. Oh. Saving dibagi-bagi untuk nanti bayar sekolah dan lain-lain sama untuk liburan. Kayak gitu. Jadi paling nggak pelan-pelan mereka udah tahu, oh berarti kita harus saving. Makanya sekarang Iya. kalau mereka dapet angpau aja mereka udah tahu tuh, oh harus simpan. Entah Harus dibagi mungkin di saving berapa betul gitu ya, udah bagi-bagi. buat jajannya udah, berapa. udah bisa ya gitu betul. ya. Udah bisa. Kalau yang kecil ngikutin cecenya, dia lihat cecenya gimana, ya itu pokoknya dia praktek. Ngerti nggak ngerti, Iya. coba ikutin Betul. gitu. Umurnya udah berapa dan berapa sih? 2 tahun setengah beda ya. Yang gede itu 7, yang kecil 5. Oh, Iya. oke. Terus pernah kayak tahun lalu aja dia lagi ngitung angpau, terus dia bisa kasih aku uang 50.000 yang gede. Ini Aku buat mama soalnya belanja gitu ya. Aku Buat mama takut belanja. uang mama habis katanya. Iya, lucu banget. Lucu banget ya. Berhasil Tapi berarti seenggaknya dia udah Iya. paham konsepnya. Udah paham. Jadi bahwa uang yang masuk itu harus dibagi Betul. porsinya. Betul. Wah, gila sih. Terus kayak contoh misalnya Itu pergi. ngajarinnya berapa Keren, lama keren, tuh iya. by the way Ya, itu? biasanya kalau pas mereka lagi happy kasih taunya. Jadi Langsung misalnya kayak masuk, langsung pergi main ke tempat main gitu kan. Kenapa bisa gini? Karena udah dialokasiin gitu. Kalau mereka lagi happy kan lebih gampang ya masuknya ya. Iya. Gitu. Iya ya Gitu. gitu ya. Tapi lucu juga ya, kirain ini buat mama beli Enggak, sayur. aku Bisa dapat nggak ya apa-apa. saya Gitu. saya iniin sama Maggie ya? Saya Iya, praktekin ke iya, Maggie. iya, praktekin ke Maggie supaya jangan minimal Jangan beli. boros. Dia Maggie tuh soalnya borosnya beli saham ini kata ini pokoknya dihajar kiri, hajar kanan, hajar kiri. Nah, Lama-lama banyak loss, kayaknya harus ngajarin itu deh, Cirika. nanti kita ajarin si Maggie. Iya, iya. Ada pertanyaan seperti tadi Cirika juga sempat mau nanya sesuatu gitu deh. Ada nggak sih pertanyaan? Jadi sebenarnya ini agak out of topic sedikit Iya. gitu ya. Cuman kepengen tahu gitu. Maksudnya semua perjalanan ini kan nggak tentu semuanya smooth gitu ya. Ada nggak sih cerita yang kurang enaknya gitu?
terus sampai tetap bisa konsisten, tetap saat nggak enak itu milih tetap mau jalanin ini gitu. Itu tuh ada nggak yang bisa kamu share? Ada pasti, tapi kalau dibilang parah atau misalnya berat banget sih nggak ada sih gitu. Paling kalau tantangannya jadi influencer tuh apa sih sama orang di depan kamera? Ya, kalau Daniel tahu lah ya omongan netizen. Dan kadang, jarinya netizen. Betul, jarinya netizen. Cuma awal-awal mungkin masih suka kepancing, tapi lama-lama ya kita nggak perlu ladenin semua juga kan gitu, karena memang Kita nggak bisa bikin semua orang happy. betul, konten kita mungkin nggak untuk semua orang. Yang kedua mungkin orang juga mencerna sebuah video itu kan bisa berbeda-beda ya. Betul, Gitu. betul. Artinya tuh mereka bisa beda-beda gitu ngartiinnya. Jadi aku rasa kalau misalnya maksud aku A tapi mereka ngartiinnya B, ya udah buat apa aku tanggepin gitu. Gitu sih. Oke. Dan kemudian nih kalau kita lihat-lihat lagi nih ya, dari pertanyaan-pertanyaan yang masuk dari WA dan juga teman-teman kita untuk Olive ya, apa sih sebenarnya keresahan yang dirasakan oleh Olive ya sebagai seorang ibu-ibu gitu ya, kan Cirika juga ini salah satu figur apa namanya, kita bilang figur nggak berani ngomong yang akan menjadi salah satu ibu-ibu rumah tangga begitu ya. Nah, keresahan apa sih sebenarnya yang pernah dirasakan Olive sampai merubah Olive jadi financial expert? Kemudian apa sih sebenarnya pentingnya untuk mereka semua ini gitu mengerti tentang pendidikan keuangan gitu. Pesan singkat lah untuk Iya. para calon ibu-ibu atau ibu-ibu benar, inilah ya. Kalau keresahan ibu-ibu ya udah pasti kan tentang anak ya. Kayak hampir semua ibu-ibu sama deh rasanya tentang anak. Ibaratnya kalau ibu-ibu mah kita pakai baju seadanya juga nggak apa-apa, tapi kalau buat Bener anak kan banget. maunya nomor satu. Nah kalau misalnya keresahan kita itu untuk masa depan anak-anak berarti kan harus diperjuangin gitu. Dan perjuangannya kan pasti nggak gampang. Iya. Gitu. Dan nggak sebentar ya. Betul. Jadi Liv, kalau kita lihat gitu ya, sebenarnya udah telat nggak sih kalau ada seorang calon ibu gitu ya, atau wanita-wanita muda itu yang belajar finance-nya itu justru setelah mereka menikah gitu, atau sebaiknya emang sebelum mereka menikah gitu? To be honest ya sebenarnya aku juga kan belajarnya 2018. Jadi dulu pas belum menikah aku tuh cuek banget sama finansial. Dan tipikal orangnya boros. Jadi dulu kalau punya penghasilan langsung habisin aja gitu kan. Soalnya waktu Langsung SMA mikir pernah diri susah. sendiri. Iya, waktu SMA pernah susah jadi dia udah punya duit habisin aja, tapi ya nggak hedon. apa-apa. Seselin nggak usah ya. Nggak Kan usah namanya lah. juga belajar ya. Gitu. Tapi kalau teman-teman ada yang nonton sekarang posisinya sekarang belum nikah, mulai lebih cepat itu lebih baik. Iya. Dari sekarang Iya aja. betul, karena kan kalau kita belajar keuangan, belajar tentang investasi itu sebenarnya waktu tuh adalah kunci utama kan, ya kan. Jadi kalau makin Semakin cepat, panjang, makin baik panjang. ya. Atau kamu mulainya makin cepat, nanti kamu finishnya juga bisa lebih cepat gitu. Misalnya kalau ada orang yang baru mulai belajarnya umur 40 tahun, ya udah nyiapin sampai pensiun umur 60. Kalau kamu bisa mulai lebih cepat dari umur 20-an gitu ya, siapa tahu nanti kamu udah bisa mencapai misalnya financial independence sebelum umur 50 tahun gitu. Oh. Tapi daripada nggak mulai gitu kan ya. Betul. Maksudnya konsepnya nggak ada kata terlambat. Betul, betul. karena kapanpun masih bisa. Cuma jadinya waktunya makin pendek Betul. aja nih menjelang. Effortnya jadi makin gede. Iya, Harus effortnya lebih- harus makin harus lebih gede. banyak Iya. Harus isinya. lebih hustle dong ya. Iya. Bener juga ya, karena waktu kan nggak bisa dibeli Iya. ya, Liv ya. Jadi kalau udah umur 45 baru belajar berarti punya, nggak telat sih. Cuman waktunya sisa 15 Iya, tahun effortnya nih. harus lebih dibanding yang lebih dulu. Lebih pendek waktunya. Semoga dapat umur panjang aja deh kalau gitu ya. Amin. Nah ini Oke, Liv. Jadi sebenarnya pendekatannya tuh berbeda nggak sih antara pendekatan istilahnya untuk mengedukasi gitu ya, zaman-zaman Olive atau kita gitu ya, atau anak-anak milenial yang sekarang gitu. Mungkin kalau milenial kan kita, mungkin aku Iya, bandinginnya sama yang Gen Z ya. Oh iya, Gen Z lah. Menurutku agak beda sih. Gitu. Oh. Memang kayak contoh ya dari sosial mediaku aja tuh kelihatan. Kan kita bisa lihat ya demografi followers kita tuh umurnya berapa aja. Iya. Memang kecenderungannya followers terbesar aku adalah umur-umur aku. Milenial gitu, 25 ke atas gitu. Karena ngerasa relate ya. Relate, karena kan apa sih tadi keresahannya sama gitu. Keresahan ibu-ibu, anak. Dana pensiun biar nggak jadiin anak sandwich generation. Yang kedua dana pendidikan udah itu. Tapi kalau yang lebih muda memang pendekatannya agak lebih beda. Mungkin mereka kalau aku lihat ya Gen Z sekarang itu
lebih tertarik sama instrumen-instrumen yang cenderung lebih agresif lagi karena mumpung masih Ya, muda. profilnya memang ya. Betul, mungkin ya. mumpung masih muda mungkin mereka merasa masih punya waktu untuk explore gitu. Iya. Keren nih. Menarik. Aku sih dapat banyak insight nih. Oke. Aku udah nggak sabar mau cerita sama temenku yang tadi tuh kebingungan gitu ya, kepusingan. Tapi anyway, thank you. Maksudnya dari Olive nih kasih banyak insight, kasih banyak informasi-informasi, tips-tips juga lah buat calon ibu. Iya. Dan Daniel, ayo siapa tahu mau cari calon Yang istri. baru. Oh, yang baru. Yang baru apa yang Enggak, kedua? enggak. Ya itu supaya curug penghasilannya bertambah kan yang kedua, ketiga, keempat. Bercanda ya. Oke, thank you banget ya waktunya, Liv. Kalau ada pertanyaan lebih nanti gua japri aja ya. Ini kalau Atau kita undang lagi kapan-kapan ngobrol di sini, ya kan? Kalau nggak langsung japri aja, Ci, atau lihat IG-nya WA. gitu. Oh iya, benar. Mau saham apa yang bagus gitu kan. Itu bisa dijawab juga sama Oke. Olive gitu ya. Thank you buat Olive tentunya. Sama-sama. Terima Dan thank kasih you atas juga waktunya. buat Cuan Troopers yang selalu menyaksikan acara Ngerumpi Saham bareng Sukor Sekuritas. Thank you banget dan jangan lupa saksikan acara Ngerumpi Saham kita di episode-episode selanjutnya. Bye-bye. Bye.